Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawilatul Balkis, NIM 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan sederhana pada UMKM. Yang pertama, definisi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tersebut. Lalu pentingnya pembukuan. Pembukuan merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Salah satu manfaatnya membuat pencatatan keuangan yang rapi dan tertata. Usaha tersebut dapat terhindar dari kerugian atau bahkan kebangkrutan. Pembukuan membantu mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian, mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan, serta melihat kondisi finansial dan perpajakan usaha yang dapat dijadikan bahan evaluasi usaha tersebut. Lalu, kas dan perusahaan. Kas perusahaan. Kas atau cash adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Kas adalah modal kerja yang sangat likuid. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan, berarti semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Lalu karakteristik kas. Kas memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan aset lain di perusahaan. Beberapa karakteristik kas adalah sebagai berikut. Kas merupakan aset perusahaan paling likuid. Kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Lalu untuk pencatatan. Pencatatan uang kas terdiri dari uang kas masuk dan uang kas keluar. Kedua hal ini wajib dilakukan pencatatan karena digunakan sebagai pintu arus kas, sehingga pengamatan dana kas akan lebih mudah dinilai dari dua pintu ini. Uang kas masuk dalam pencatatan keuangan disebut sebagai debit, sedangkan untuk keuangan keluar disebut sebagai kredit. Debit adalah pencatatan setiap uang kas masuk dalam perusahaan. Uang kas masuk sendiri terdiri dari banyak sumber pendapatan. Untuk itu ada beberapa kategori sumber yang bisa dimasukkan dalam uang kas masuk atau debit. Salah satunya adalah penjualan barang atau jasa atau pendapatan lainnya. Lalu untuk kredit. Uang kas keluar merupakan semua pencatatan transaksi keluar untuk kegiatan operasional. Pencatatan uang keluar ini penting dimiliki untuk memeriksa penggunaan uang yang diberikan. Uang kas keluar, salah satu contohnya ialah pembelian barang atau peralatan yang digunakan dalam operasional perusahaan tersebut. Lalu bukti pencatatan kas keluar. Dalam pencatatan uang keluar perusahaan ini memerlukan bukti transaksi untuk dilampirkan di buku kas keluar. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah pemalsuan pengeluaran. Antara lainnya adalah kwitansi pembelian atau pembayaran, bukti transaksi bank, rekening koran, dan nota faktur. Jurnal pencatatan kas. Contohnya seperti ini. Penjualan barang dagangan. Karena ini jurnal kas masuk, maka yang ada di debit adalah kas sebesar 60.000 dan kredit penjualan sebesar 60.000. Lalu untuk kas keluar, pembelian barang dagangan. Untuk kas ada di kredit dan pembelian ada di debit sebesar 80.000. Untuk rekap, maka kas ada yang di debit 60.000 dan di kredit 80.000. Pembelian sebesar 80.000 dan penjualan sebesar 60.000.
Contoh laporan keuangan. Laporan keuangan pada UMKM yang diantara yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi UMKM merinci akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Secara ringkas, laporan laba rugi merangkum total pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bisnis. Dengan laporan laba rugi, Anda bisa melihat apakah bisnis mencetak laba atau rugi dalam periode tertentu. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memberikan gambaran menyeluruh terkait informasi keuangan perusahaan. Informasi tersebut mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, utang-utang, dan sumber pembiayaan atau modal untuk mendapatkan sumber daya ekonomi tersebut. Lalu di sini ada contoh laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan, lalu beban usaha, dan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan diketahui dari jumlah pendapatan dikurangi oleh jumlah beban, dan pajak penghasilan mengurangi laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Lalu laporan posisi keuangan berisi rincian aset yang dimiliki perusahaan, liabilitas dan ekuitas, dan jumlah aset dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas harus sama besarnya. Lalu yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK. Sesuai dengan SAK EMKM, CALK atau catatan atas laporan keuangan UMKM adalah harus memuat informasi berikut. Yang pertama, sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ID SAK EMKM. Dan yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Dan yang ketiga, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Informasi tambahan dari setiap akun di laporan keuangan dirujuk silang ke CALK sehingga mempermudah dan memperjelas penggunaan dalam memahami laporan keuangan UMKM. Sekian dari saya, terima kasih.